Yang menjadi masalah sekarang adalah, ingat, anak-anak kita, generasi ke depan ini sedang dibombardir dengan konsumerisme. Ini darurat, ini penting. Gereja bukan cuma urusi iman, tapi kita ini juga harus memikirkan pergumulan anak-anak muda, godaan-godaan anak muda. Shalom. Shalom ya. Mana yang anak-anak muda, anak-anak remaja, angkat tangannya. Shalom. Mana suaranya? Shalom. Ya, kalau yang para orang tua, Bapak Ibu shalom. Wah, ini baru anak muda sepertinya. Terima kasih ya, puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Nah, hari ini tuh ada sesuatu yang sangat berkesan buat saya. Karena ada beberapa jemaat itu menyatakan bentuk perhatiannya dengan bertanya. Ya, jadi kalau tadi pagi itu ada yang bertanya kepada saya, Bu Lydia, tadi malam bisa tidur tidak? Ya, wah ini bentuk perhatian ya, bisa tidur tidak tadi malam? Nah, Bapak Ibu mau tahu jawabannya? Kalau mau tahu, bukalah di YouTube ya nanti. YouTube-nya GKKA. Ya, kalau nggak mau tahu ya nggak apa-apa. Nah, hari ini ada yang bertanya kepada saya, Bu, grogi nggak kalau bawa khotbah? Grogi nggak naik di atas nih? Apa jawab saya, Bapak Ibu Saudara? Oh enggak lah. Ya sudah biasa, sudah lama, ya tenang aja, gak ada grogi. Apa jawab saya? Jawab saya apa? Grogi lah Cek. Grogi, masa grogi Bu? Sudah lama loh, masa masih grogi? Ya iyalah grogi ya. Walaupun saya sudah lama, sudah 25 tahun di GKKA ini ya. Tapi belum emeritus nah Bapak Ibu. Saya masih muda 17 tahun plus. Nah tetap grogi. Nah caranya bagaimana? Ya seperti ini loh saya, supaya saya tidak grogi. Ya itu tadi intermezzo. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita lebih lanjut untuk mendengarkan khotbah, saya akan mengawali dengan satu video berikut, silakan. Singkat jelas ya. Terima kasih buat Pak Andre yang sudah bantu saya membuatkan video ini sesuai dengan pesanan saya persis ya, seperti yang saya mau. Nah kalau nggak tahu nanti bisa kenalan sama Pak Andre ya. Siapa yang mau dibikinkan video boleh minta tolong dia. Nah Bapak Ibu saya mau tanya, siapa di sini yang seperti di video tadi? Ayo. Bawaannya banyak, belanjaannya ya. Siapa yang seperti ini? Kalau seperti itu apa namanya? Apa namanya? Yang di atas? Kalau seperti itu apa namanya? Bahasa gaulnya yaitu apa? Gila belanja. Ya, itu bahasa gaulnya, gila belanja. Bahasa kerennya itu ini loh. Ya, konsumerisme, ini bahasa kerennya. Nah hari ini kita akan belajar tentang konsumerisme sesuai dengan topik yang diberikan kepada saya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, manusia itu diciptakan sebagai makhluk konsumen. Konsumen itu yang berarti bahwa orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh. Nah kita semua ini saudara dan saya adalah konsumen. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan apa-apa. Menjadi konsumen itu adalah kenyataan hidup. Itu tidak salah. Tetapi masalahnya adalah ketika sudah menjadi konsumerisme.
Nah, apakah konsumerisme itu? Konsumerisme itu adalah satu gaya hidup. Gaya hidup yang ditandai dengan kebiasaan membeli barang dan jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Dan itu didorong oleh keinginan pribadi untuk kepuasan pribadi. Jadi seperti itu loh ya, kalau penyakit klepto ya, orang klepto itu kenapa dia itu mencuri? Apa dia butuh sampai dia mencuri? Tidak, dia itu tidak butuh, tapi kenapa dia mencuri? Karena keinginannya. Ya, jadi konsumerisme itu adalah satu keinginan yang berlebihan, keinginan berbelanja yang berlebihan. Konsumerisme itu adalah satu paham atau gaya hidup bahkan yang menganggap barang-barang mewah itu sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Dan pada prinsipnya konsumerisme itu adalah dorongan untuk terus-menerus membeli barang dan jasa secara berlebihan. Melimpah tapi tidak pernah merasa cukup. Nah, saya mau tanya nih, ya. Siapa di sini yang bajunya itu berlimpah? Oh, baku lihat nih pasangannya. Ya, terus pasangan juga lihat. Jadi bertengkar nih nanti pulang, ya. Siapa di sini yang bajunya berlimpah? Saya bilang berlimpah loh ya, bukan banyak ini, berlimpah. Ya. Berlimpah, tapi selalu bilang apa? Bilang apa? Nggak punya baju. Ya, para wanita itu kelemahannya apa? Kelemahannya kalau buka lemari baju itu nggak pernah kelihatan bajunya. Ya, selalu rasa apa? Tidak punya baju. Ya, biasa begitu saya kalau mau pakai baju, aduh baju apa ya nggak punya baju. Nanti suami saya bilang, kau itu ngomong nggak punya baju, itu loh bajumu cek, wah kayak itu ya maksudnya begitu. Ya itu baju itu ya. Saya bilang itu baju udah pada kecil-kecil. Aku kan sudah agak gemuk gitu loh ya. Jadi sudah lain gitu ya model-modelnya begitu. Nah maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa kita itu seringkali apa sih selalu merasa kurang gitu ya. Sudah melimpah tapi rasa kurang dan tidak pernah cukup. Belanja baju terus menerus, bukan karena kebutuhan, tapi karena apa? Oh, karena lagi tren nih, ya lagi tren, ya beli baju terus menerus. Karena apa? Karena mau selalu up to date, nggak mau ketinggalan. Apalagi kalau artis yang pakai, wah keren tuh kalau kita bisa punya. Satu kali saya pergi ke toko baju ya, saya lihat baju, ada baju tuh simple aja sederhana ya. Kalau hamba Tuhan beli baju itu yang sederhana aja kan ya. Ternyata yang sederhana simple itu juga harganya nggak main-main loh ya ternyata. Saya lihat baju, ini simple aja, lurus-lurus aja nggak ada model. Tapi harganya kok selangit gitu ya. Terus itu pegawai tokonya bilang, ini Kak, ini baju ada dipakai sama artis. Artis siapa gitu dia sebutkan, artis Indonesia. Oh gitu ya, dalam hatiku enggak lah saya mau beli baju hanya karena dipakai sama artis gitu ya. Jadi saya tidak pakai baju, saya tidak beli ya. Nah maksudnya begitu, ada orang-orang yang mau terus menerus membeli baju itu apalagi karena ya lagi tren, ya lagi ada artis yang pakai ya dan segalanya. Orang konsumerisme itu belanja tanpa melihat label harga. Beli smartphone dengan merek terkenal dengan keluaran terbaru. Padahal smartphone-nya itu yang lama itu masih layak dipakai. Orang konsumerisme itu belanja tanpa pertimbangan yang matang. Apa manfaatnya, butuh atau tidak, itu tidak dipikir. Pokoknya mau beli, seneng, suka. Ya, suka aksesoris, beli. Ketemu lagi aksesoris, beli. Ketemu lagi, cantiknya, beli ya. Pokoknya suka, seneng, dibeli. Apalagi kalau ada promo, ada lagi saleh-saleh. Ya,
Ada 10-10, 11-11 sebentar lagi ya, ditunggu nih. Wah ya itu luar biasa ya, serba 50.000. Wah kita borong banyak-banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, orang konsumerisme itu bukan saja belanja yang tidak diperlukan, tetapi bahkan belanja yang tidak mampu dibeli. Itu celakanya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ngutang. Iya toh, hutang, gesek ya. Yang penting apa? Gaya dulu. Ya, kalau dulu ya, dulu itu orang gengsi kalau mau hutang. Sekarang ini beli barang bergengsi dengan ngandalin apa? Hutang. Sekarang begitu. Yang penting gaya. Ya, enggak punya duit gampang, hutang dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang konsumerisme itu menghabiskan terlalu banyak uang untuk memuaskan dirinya sendiri, ya, berdasarkan keinginannya tanpa memikirkan masa depan. Demi mau gaya, demi gengsi, demi mau up to date. Jadi orang konsumerisme itu kalau boleh saya katakan setiap doanya itu kira-kira bunyinya begini loh. Tuhan, saya mau beli ini ya. Tuhan, saya mau ini. Amin. Gitu ya. Pokoknya saya suka ini Tuhan. Amin. Padahal Tuhan itu suruh kita berdoanya bagaimana? Gimana Tuhan suruh kita berdoa? Tuhan suruh kita berdoa gini kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Gitu kan, tapi kalau orang konsumerisme tuh enggak gitu. Tuhan, aku mau beli ini, aku mau seperti yang ku mau. Penuhi semua keinginanku, seperti yang ku mau. Amin. Nah, itu orang konsumerisme. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, siapa yang sering seperti itu? Ada di sini? Nggak ada, ya, nggak ada kok ya, betul. Semua di sini baik-baik, ya, nggak ada bedanya katanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang konsumerisme itu sebenarnya memperkaya orang lain dan dia memiskinkan dirinya sendiri, betul? Dia beli untuk memperkaya orang lain dan dia apa? Memiskinkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup di zaman di mana hampir semua hal bisa kita dapatkan hanya dengan sekali klik. Dengan HP kita di tangan, kita itu bisa berbelanja. Ya, pingin beli apa, tinggal apa, klik saja. Kita check out keranjang kuning. Ya, pingin makan apa, gampang, tinggal klik saja, tidak lama nanti Grab datang. Begitu mudahnya, nggak perlu keluar rumah dengan HP di tangan kita. Hanya dalam beberapa detik saja kita itu bisa mengikuti tren yang terbaru. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa menghabiskan terlalu banyak untuk diri kita sendiri. Dan celakanya kalau seringkali kita tidak sadar bahwa kita melakukannya. Yang kita kejar itu adalah gaya hidup. Yang kita kejar adalah status. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan modern ini nampaknya memudahkan kita. Tetapi sesungguhnya ini juga membawa tantangan baru. Setiap hari kita dibombardir, dibanjiri dengan berbagai iklan, dengan promosi yang menarik. Yang menarik kita untuk terus menjadi seorang konsumerisme. Selalu ingin membeli lebih, memiliki lebih, dan mengejar lebih banyak barang lagi. Bukan cuman belanja yang kelihatan, tapi juga belanja yang tidak kelihatan. Contoh, ya mungkin anak-anak muda, anak-anak remaja, beli apa? Beli games, ya terus ya mau main games. Beli apa lagi?
mama-mama mungkin beli apa? Koin, drakor. Ya mungkin ya mau nonton drakor ya terus. Nah Bapak Ibu Saudara, menurut survei penunggak hutang pinjaman online itu didominasi oleh generasi Z dan milenial. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, konsumerisme ini sangat relate dan ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi orang percaya di zaman modern ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa konsumerisme? Apakah penyebabnya seseorang itu menjadi konsumerisme? Khususnya di kalangan anak-anak muda. Faktor penyebabnya adalah apa? Identitas diri. Orang menjadi konsumerisme karena apa? Karena dia ingin menutupi rasa insecure-nya, rasa kurang percaya dirinya. Maka apa yang dia lakukan? Dia pakai sepatu yang bermerek, dia pakai tas yang bermerek, dia pakai mungkin mobil yang mewah. Supaya apa? Wah, supaya kelihatan gagah, kelihatan cantik, kelihatan hebat, kelihatan sempurna. Jadi kalau jalan itu penuh percaya diri. Bukan begini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, merasa diri itu bernilai, berharga kalau memiliki barang bermerek, kalau memiliki keluaran terbaru. Itu yang pertama, identitas dirinya diletakkan kepada barang-barang itu. Nah, mengapa konsumerisme? Yang kedua adalah faktor penerimaan sosial. Menjadi konsumerisme itu karena FOMO atau ikut-ikutan. Demi mendapatkan pengakuan, demi diterima dalam pertemanan. Ya, takut dibilangin cupu. Ya, takut dibilangin udik, dianggap tidak selevel. Ya, maka dia harus ngikuti tren, dia harus punya barang-barang keluaran terbaru. Bapak Ibu Saudara, kalau bisa beli itu masih mending, ya. Yang parahnya adalah kalau tidak bisa beli, ya, lalu menyusahkan orang hanya untuk gaya-gayaan. Nah, saudara, Bapak Ibu, anak-anak muda remaja nih, saudara termasuk tim FOMO enggak nih? Enggak, ya. Nah, yang ketiga yaitu kebahagiaan dan kepuasan diri. Berbelanja untuk melampiaskan emosi. Lagi kesel, lagi marah, lagi boring. Wah, paling enak itu supaya enggak kesel, enggak marah, enggak boring, ya, menghibur diri. Itu enak apa? Belanja, ya betul ya, suami-suami paling ngerti maksud istri ya. Jadi kalau istri lagi marah, lagi kesel, suruh dia belanja, seneng gitu ya. Nah, itu menjadi satu pelampiasan emosi, mencari kebahagiaan, mencari kepuasan diri. Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh kita itu ada satu hormon yang namanya hormon dopamin. Nah, hormon ini yang membuat kita merasa senang, merasa happy. Berbelanja itu bisa meningkatkan hormon dopamin, bisa meningkatkan perasaan senang, happy. Apalagi begitu dengar suara paket, ya, paket, wih, paket datang, senangnya ya, seperti dapat paket Natal, ya, padahal itu barangnya sendiri. Begitu ya, sudah terima seneng, udah digeletain gitu aja, sudah, karena apa? Karena sudah banyak juga sama yang dibeli ya, jadi enggak usah dipusingin. Seperti itulah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah orang percaya, saudara dan saya, melihat dan mengatasi gaya hidup konsumerisme ini? John Calvin dia berkata bahwa konsumerisme itu adalah satu usaha mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Dan
yang akan berakhir dengan kekecewaan. Usaha mencari kebahagiaan, kepuasan di luar Tuhan yang akan berakhir dengan kekecewaan. Di dalam Alkitab kita mengenal, kita tahu dicatat seorang raja. Raja yang sangat kaya. Siapa? Raja Salomo. Raja Salomo berlimpah harta benda, barang-barang yang mewah. Dia punya lebih dari siapapun di dunia. Namun pada akhirnya dia katakan, ini pun sia-sia. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, saya mau nanya nih ya. Menurut pengalaman Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara itu berhasil memiliki barang terbaru yang saudara itu inginkan, ya, dan saudara berhasil miliki. Apakah Bapak Ibu Saudara bahagia? Puas? Ya. Bahagia? Ya. Senang? Ya. Tapi berapa lama? Berapa lama? Ya, sebentar aja. Ya, sementara saja senangnya. Tapi setelah memiliki barang-barang itu, maka yang terjadi apa? Rasa ingin memiliki yang lain itu muncul lagi. Kenapa? Karena ada yang terbaru lagi, ada yang lebih mahal lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini itu seperti lingkaran setan yang tidak pernah berujung. Bahkan yang terjadi bukan kebahagiaan yang bertambah. Yang bertambah adalah apa? Hutang. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, apakah masalah sesungguhnya orang konsumerisme itu? Saudara yang dikasih Tuhan, masalah orang konsumerisme, ya, keinginan belanja yang berlebih-lebihan, itu masalahnya adalah jiwanya sedang sakit. Wah, ini tidak main-main. Jiwanya sedang sakit. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sakit jiwa ya, bukan. Ya, bukan gila maksud saya, bukan. Tapi jiwanya yang sedang sakit. Nah, kalau jiwa yang sedang sakit itu tidak diobati, yang terjadi apa? Bisa apa? Bisa sakit jiwa, bisa gila. Kalau jiwa yang sakit itu tidak diobati, maka yang terjadi dia bisa sakit jiwa alias gila. Bagaimana tidak gila? Hutang sana sini, gak bisa bayar. Bagaimana gak gila? Dia gak pernah mendapat dan merasakan bahagia yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang konsumerisme itu disebabkan jiwa yang terganggu di dalam dirinya, sehingga dia membutuhkan pengakuan, membutuhkan penerimaan. Dia ingin menyenangkan dan memuaskan diri sendiri dan orang lain, bukan menyenangkan penciptanya. Dia hidup dari apa kata orang, daripada apa kata Tuhannya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa yang terganggu itu membuat dia mendandani diri tanpa kesadaran. Membuat dia itu mempola hidup dirinya itu salah. Karena jiwa yang terganggu, dia berdandan berlebihan bahkan tidak sepantasnya. Rasul Paulus sendiri menasehatkan demikian. Juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Saudara, jiwa yang terganggu, dia akan berdandan berlebihan bahkan yang tidak sepantasnya. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa jiwa bermasalah? Mengapa jiwa bermasalah? Tidak lain adalah karena dosa.
Dosa apa? Dosa putusnya hubungan kita dengan Allah. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda sekalian, konsumerisme adalah jiwa yang terlepas dari penciptanya. Dan dosa membuat manusia itu kehilangan kontrol diri. Padahal awal Allah itu memberi perintah kepada manusia, yaitu untuk menguasai, untuk menaklukkan. Jadi ada kuasa, ada otoritas. Tetapi setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, yang terjadi bukan lagi materi itu, bukan lagi barang-barang itu yang dia kendalikan. Sebaliknya adalah barang-barang atau materi yang menguasai dirinya. Dosa membuat manusia kehilangan kontrol diri. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, konsumerisme itu seperti orang yang sakit gula. Seperti orang yang sakit gula. Orang yang sakit gula itu apa yang dia inginkan? Dia itu selalu ingin minum. Tapi begitu kebanyakan minum, apa yang terjadi? Ginjalnya malah rusak. Nah, kalau gagal ginjalnya sudah akut, merembet, maka yang terjadi apa? Tubuhnya rusak, ya, sampai lumpuh semuanya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang konsumerisme ini tahu tidak apa sebabnya? Tahu tidak? Tahu. Tetapi dia tidak mau diobati. Dia tidak mau obati. Malah yang dia lakukan adalah terus menerus memuaskan efek dari sakitnya. Nah, seperti itulah konsumerisme. Akibatnya apa? Akibatnya adalah menyusahkan orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya adalah menghambat masa depan anak-anak. Anak-anak tidak bisa sekolah. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Saudara, konsumerisme itu menguntungkan tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengatasi gaya hidup konsumerisme ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang sakit jiwanya itu bukan untuk dihibur. Ya. Orang yang sakit, orang yang sedang sakit jiwanya itu bukan untuk dihibur, tetapi harus apa? Diobati. Bagaimana caranya menyembuhkan penyakit konsumerisme? Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, jiwa yang bermasalah itu karena tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka cara satu-satunya adalah apa? Kembali menyambungkan hubungan dengan Allah. Kita harus mengembalikan jiwa milik Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tidak ada obat yang bisa dibeli di apotek untuk mengobati konsumerisme. Saudara bisa nonton di TikTok, di media sosial, segala macam solusi diberikan. Tetapi kalau saudara tidak pernah menyerahkan jiwa saudara kepada Tuhan, tidak ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka saudara akan terus bermasalah. Saudara akan terus mencari penerimaan, mencari pengakuan, mencari kebahagiaan, dan saudara tidak akan pernah merasakan kepuasan yang sesungguhnya. Yang terjadi adalah saudara semakin kecewa, selalu merasa kurang, dan kurang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar artis bunuh diri. Ya, banyak berita-berita bunuh diri ya, bukan cuman
dilakukan oleh orang-orang biasa saja. Tapi banyak sekali artis bunuh diri sampai kita heran-heran. Kenapa dia bunuh diri ya? Kurang apa mereka itu? Mereka sudah terkenal, ternama, aduh cantik, aduh tampan. Ya, hidupnya itu loh berlimpah. Tapi mengapa mereka itu bunuh diri? Kenapa? Karena hatinya kosong. Mereka tidak mengerti siapa mereka sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Blaise Pascal berkata bahwa dalam hati manusia itu ada satu rongga kosong yang hanya diisi dan bahagia ketika apa? Ketika Allah itu ada di dalamnya. Selama ruang itu masih kosong, maka manusia akan selalu berusaha mengisinya dengan berbagai hal seperti kekayaan, kenikmatan, ketenaran. Untuk apa? Untuk memuaskan hatinya yang kosong, untuk memuaskan dirinya. Namun hal-hal semacam ini tidak pernah dapat memuaskan. Jiwa yang kosong itu akan terus mencari dan mencari sampai pada akhirnya kekosongan itu dipuaskan oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya, kita ini diciptakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya engkau dan saya itu bisa bersekutu dengan Allah. Maka ketika hubungan dengan Allah ini terputus, kita tidak akan pernah bahagia. Tidak pernah bahagia yang sesungguhnya. Dan maka satu-satunya cara adalah melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk memberikan kita hidup, bahkan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan berlimpah dalam hal materi, tetapi berlimpah dalam hal kasih, damai, sukacita yang tidak tergantung pada apapun yang kita miliki dan yang tidak bisa diberikan oleh dunia dengan segala kesenangannya. Bapak Ibu jemaat sekalian, di atas kayu salib Yesus Kristus yang namanya terhormat, yang mulia itu, dia sudah kehilangan identitasnya, dia kehilangan status kelayakannya yang berharga. Demi apa? Demi mendapatkan saudara dan saya, demi membeli engkau dan saya. Kita yang bobrok, kita yang najis, kita yang berdosa, yang sangat tidak berharga ini dibeli untuk menjadi kepunyaannya yang paling berharga. Oh Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang sangat indah. Pernahkah, adakah engkau melihat Yesus Kristus sebagai harta yang terindah di dalam hidupmu? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Kristus kita menerima status berharga yang tidak layak kita dapatkan, yaitu anak Allah. Sehingga dengan demikian anak-anak muda, anak-anak remaja, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kristus hidup kita ini tidak ditentukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah anak Allah. Di dalam Kristus kita mendapatkan kepuasan yang sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima Yesus Kristus, setelah hubungan kita itu dipulihkan,
kita dipuaskan di dalam Kristus, maka kita perlu satu lagi, yaitu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa menolong saudara dan saya untuk kita tetap hidup seperti yang Tuhan mau. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan punya pola hidup yang benar. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, beberapa atau 3 tips praktis yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gaya hidup konsumerisme ini adalah: yang pertama, penguasaan diri. Ini penting sekali. Firman Tuhan katakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Termasuk apa? Dalam berbelanja. Kuasai dirimu. Menguasai diri, menguasai diri dari memuaskan diri dari hal yang tidak penting. Belajar menguasai diri. Saudara, saya satu kali jalan-jalan dengan suami saya ke mall, kami cuma berdua saja, ya. Jadi biar romantis begitu kan. Nah, kami jalan-jalan, ada satu toko baju itu yang saya tahu suami saya itu suka toko baju itu ya, karena banyak yang dia bisa dapat ya sesuai dengan seleranya. Saya bilang sama dia, "Pih, kok enggak mau mampir kah ke situ?" Lalu dia sambil jalan dia jawab, "Jangan deh, nanti kalau aku kepingin bagaimana?" Ya, gitu. Oke, saya jalan lagi ya. Sudah jalan, melangkah lagi, saya ulang lagi ya. "Pih, kok enggak mau ke sana kah? Ini hawa ya, menggoda." Memang tong gitu ya, ibu-ibu ini suka menggoda. Terus dia jalan lagi, sudah mikir, sudah bilang, "Jangan deh, nanti kalau aku kepingin gimana?" Gitu ya, dia ulangi lagi gitu. Mungkin dalam hatinya itu dia berharap istrinya bilang, "Ya kalau kepingin ya beli aja," gitu ya. Tapi saya nggak jawab juga, karena dia rasa jangan deh, nanti kalau dia kepingin bagaimana ya. Ya udahlah, saya ikuti dia saja ya. Nah, jadinya nggak beli, nggak mampir ya. Maksudnya kalau mampir, waduh nggak tahu apa yang terjadi begitu ya. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, kita itu punya keinginan. Keinginan kita itu tidak terbatas. Maka kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Kita harus belajar. Jangan diikuti semua keinginan kita. Wow, bahaya. Mari kita belajar untuk menguasai diri dari hal-hal yang tidak penting. Nah, siapa yang bisa menguasai diri? Oh, Bapak Ibu Saudara, kemanusiaan kita itu tidak sanggup. Tidak mungkin. Maka apa? Maka kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan di dalam diri kita. Kalau tidak ada Tuhan di dalam diri kita, maka kita tidak bisa menguasai diri. Tuhan saja yang bisa memampukan kita untuk bisa menguasai diri. Yang kedua, kita harus belajar untuk apa? Mencukupkan diri. Kita tuh susah sekali mau bilang apa? Cukup, ya. Tapi maunya terus nambah, kurang. Tapi mau ngomong cukup itu kok susah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab ya mengajarkan kita untuk apa? Belajar mencukupkan diri. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ya, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini artinya apa? Yolah, ya. Beli secukupnya, beli sebutuhnya, sewajarnya, mengkonsumsi itu secukupnya. Bahkan doa Bapa kami sendiri ngajarin kita kan, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, ya, secukupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita selalu merasa kurang, maka kita tidak akan bisa menjadi berkat. Kita tidak mungkin bisa memberi kepada Tuhan, dan kita juga tidak akan mungkin bisa menjadi berkat kepada sesama kita melalui berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, siapa di sini
yang hidupnya mungkin pas-pasan, ya, mau makan ngirit, ya, makan ya paling tahu tempe goreng, ya, makan tahu tempe goreng sayur kangkung, ya, tapi merasa puas karena Kristus, ya. Nah, itu orang-orang yang belajar untuk mencukupkan diri. Nah, yang ketiga, bersyukur, ya. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bukan kebahagiaan yang membuat kita untuk bersyukur, tetapi apa? Mari bersyukur. Itulah yang akan membuat kita bahagia. Lihatlah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada engkau hari ini. Hitung itu berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Syukuri itu, belajar bersyukur. Jangan kau banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita pernah iri hati dengan orang lain. Tapi mari kita melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar untuk bersyukur, dan itulah yang membuat kita bahagia. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini ya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sudah paham ya bahaya dari konsumerisme, ya. Bahaya, tidak menguntungkan. Dan kita tidak mau terjebak di dalamnya, bukan? Kita tidak mau membuat orang lain itu kaya, ya. Dan kemudian keluarga kita itu menjadi miskin karena menanggung perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu, saya perhatikan di sini ada orang tua, ya, Bapak Ibu orang tua yang sudah senior. Rata-rata ya, kita yang sudah senior, kita yang sudah semakin bertambah usia ini, saya mau tanya, siapa yang tidak pernah terjebak dalam konsumerisme ini? Yang tidak pernah salah berbelanja. Ayo, ada? Kita semua jujur melakukan ya banyak kesalahan, bukan, dalam berbelanja. Saya pun demikian, belanja karena seneng gitu ya, belanja karena diskon, beli nanti sampai rumah kok nyesel ya, nggak butuh, nggak cocok, tapi karena murah, karena pingin, karena suka, akhirnya numpuk. Kita banyak melakukan kesalahan loh dalam berbelanja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, semakin kita bertambah usia, ya, kita ini semakin apa? Berhikmat, bukan, dalam membeli sesuatu. Ya, kita yang sudah menjadi orang tua, semakin bertambah usia, kita semakin berhikmat, semakin mempertimbangkan segalanya ketika kita membeli sesuatu. Tetapi sekarang begini, yang menjadi masalah sekarang adalah, ingat, anak-anak kita, generasi ke depan ini sedang dibombardir dengan konsumerisme. Kita yang sudah berusia ini, yang semakin berhikmat ini, mari kita pikirkan mereka. Ini darurat, ini penting. Gereja bukan cuma urusi iman, tapi kita ini juga harus memikirkan pergumulan anak-anak muda, godaan-godaan anak muda. Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak muda, anak-anak remaja, mari kita bersama-sama melatih mereka, menolong mereka untuk tidak menjadi konsumerisme. Siapa yang bisa bantu? Siapa? Tidak ada. Tuhanlah yang bisa menjaga anak-anak kita. Tetapi kalau kita tidak peduli, kita tidak berdoa buat dia, maka dia akan terhilang. Karena itu kita harus berdoa, minta Tuhan jaga generasi anak-anak muda, supaya mereka tidak jatuh dalam dosa konsumerisme yang berlebih-lebihan itu, yang memuaskan diri dengan hal-hal yang tidak benar, sambil, jangan lupa, sambil kita menjadi contoh bagi mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan sekarang, benar atau salah, penting atau tidak, akan diperhatikan, dipelajari, dan diikuti oleh generasi
penerus. Ingat itu. Kita para orang tua ingat apa yang kita lakukan hari ini diikuti oleh anak-anak generasi Z. Dan anak-anak generasi Z, perhatikan, ada adik-adikmu yang akan menirumu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kepuasan sejati ingatlah hanya kita temukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus, maka percayalah tidak ada yang benar yang kita buat. Kita tidak akan pernah merasa cukup. Sekalipun berlimpah, kita akan selalu merasa kurang, dan kurang. Untuk menutup khotbah saya, mari kita lihat video berikut. Sore-sore, Pidi. Paket muka abang itu. Bu, paket. Oh iya, paket kapan aku lagi dulu nah? Iya, lihat paket. Nggak laku-laku. Oh iya, saya. Oh iya, kita. Oh iya, makasih. Iya. Bu, paket bu. Bu, paket bu. Sayang, paketmu. Tapi. Oh iya, makasih. Iya. Banyaknya mami nih belanjanya orang. Paket. Sayang, Bu, ambilkan saya paketku. paket bu. Masak kak, ada aku dengar itu tukang paket di luar. Ada. Borong nasi. Sore-sore, Pidi. Paket muka abang itu. Bu, Oh paket. iya, paket kapan aku lagi dulu nah? Iya, lihat paket. Nggak laku-laku. Oh iya, saya. Oh iya, kita. Oh iya, makasih. Iya. Bu, paket bu. Bu, paket bu. Sayang, paketmu. Tapi. Oh iya, makasih. Iya. Banyaknya mami nih belanjanya orang. Paket. Sayang, Bu, ambilkan saya paketku. paket bu. Masak kak, ada aku dengar itu tukang paket di luar. Ada. Borong nasi ini ke gua. Ini belanjana. Tengah mami belanja paket ini orang. Nah. Sayang, paketmu lagi ya? Sayang, belanjamu semua ini. Pikir-pikir Ki sayang. Anak 3, kuat minum susu, belum lagi belanja hari-hari. Kau pikir itu cari uang susah? Uangnya 50 juta kemarin ku kasih nu habiskan je. Karena tidak nu habiskan ini ku tambahi. Nah ini tambahi lagi sayangnya. Nah. Jadi ingat Kina, kalau tidak nu habisi lagi ini, tambah ku tambahi lagi 100 juta. Ingat memang nih? Iya. Sore-sore, Pidi. Ya, ada suami yang seperti itu. Suami dalam dongeng. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu ya. Mari kita belajar untuk menjauhi konsumerisme. Karena konsumerisme bukan berasal dari Tuhan.